Baiklah, shalom dan selamat sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan, eh, dimanapun kita sedang berada pada hari ini. Saya percaya, saya yakin anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Baiklah saudara-saudara, mari sebelum kita merenungkan sedikit daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini atas anugerah Tuhan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau sertai kami, hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat Tuhan, agar kami dapat menerima firman Tuhan ini sebagai makanan rohani bagi kami. Segala kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang coba mengganggu konsentrasi kami, hamba berdoa kiranya Engkau singkirkan dari tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, tanpa membuang masa, mari kita bersama-sama dengan saya membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dan Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dan Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, hari ini berdasarkan pembacaan firman Tuhan yang kita baru baca sebentar tadi, ada satu topik yang saya ingin kita renungkan bersama-sama, yaitu menghadapi masa yang sukar. Sekali lagi, menghadapi masa yang sukar. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita sebentar tadi, Yesus sebenarnya sudah memperingatkan bagi kita bahwa pada zaman akhir, pada hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Nah, Matius 24 ayat 15 dan ayat yang seterusnya menggambarkan hal-hal yang demikian, saudara-saudara. Bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek, pada hari-hari terakhir akan ada gempa bumi, pada hari-hari terakhir ada hal-hal yang tidak pernah kita duga di dalam hidup kita akan terjadi demikian. Nah, dengan hal itu saudara-saudara, mau tidak mau kita terpaksa atau kita harus menghadapinya dan menggumulinya dalam hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam hidup kita pada hari ini, saudara-saudara, kita dihebohkan atau kita persulitkan dengan suatu wabah sekarang yang sedang menyerang seluruh dunia. Dan hal itu sebenarnya saudara-saudara sudah diperkatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan hal itu sebenarnya sudah menjadi suatu persiapan bagi orang percaya bagaimana kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Nah, saya percaya saudara-saudara, kita pada saat ini pun, pada saat kita diarahkan untuk tetap tinggal di rumah adalah suatu masa yang sangat sulit bagi kita, di mana kita tidak dapat mencari sumber pendapatan, ekonomi kita tidak stabil, dan rancangan-rancangan kita tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Nah, ini adalah satu hal yang sangat sulit bagi kita, saudara-saudara. Nah, tapi semua itu bergantung dari sikap kita sebagai orang percaya. Itu tergantung pada sikap hati dan bagaimana tindakan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, tetaplah teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus kuat, kita harus teguh, kita harus berada di dalam kuat kuasa Allah. Efesus pasal yang 6 ayat 10 katakan begini, saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jangan cepat menyerah sekalipun kita dalam keadaan yang seperti ini, saudara-saudara. Banyak orang yang beranggapan bahwa ini adalah hari yang sangat sulit bagi saya, sudah tidak ada harapan lagi, saya sudah putus asa melakukan itu, melakukan ini, seolah-olah tidak ada tujuan di dalam hidup saya lagi. Bagaimana saya dapat berkembang dalam keadaan seperti ini? Saudara-saudara, banyak orang yang putus asa. Mungkin banyak jalan kita yang tertutup.
Mungkin banyak leluhon rencana kita yang tidak jadi seperti yang kita harapkan. Tapi percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhan selalu membuka jalan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Nah, dalam menghadapi masa yang sukar ini saudara-saudara, dalam menghadapi masa yang sukar ini ada banyak cara Tuhan menolong orang-orang percaya. Karena itu jangan putus asa, jangan menyerah kepada keadaan, jangan menyerah kepada situasi yang kita alami pada saat ini. Kenapa? Tuhan berjanji akan memberi kita pertolongan. Nah, dari hal ini saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita kerjakan sebagai orang percaya agar kita sanggup menghadapi masa-masa yang sukar. Saya ulang, ada beberapa hal yang dapat kita kerjakan sebagai orang percaya agar kita sanggup menghadapi masa-masa yang sukar ini. Yang pertama, berdoa dan yakin pertolongan Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16 katakan begini saudara-saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan saudara-saudara ayat yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita boleh perhatikan dalam ayat yang seterusnya menceritakan, mengisahkan tentang seorang Elia, di mana Elia ini adalah seorang manusia biasa seperti kita, di mana Nabi Elia ini adalah orang yang dalam kehidupannya sehari-hari menghadapi persoalan-persoalan yang sama dengan kita. Elia adalah manusia biasa saudara-saudara, tetapi ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika ia duduk berlutut dan mukanya menyembah ke tanah dan berdoa kepada Tuhan, artinya saudara-saudara ada satu kesungguhan di dalam sikap doa Elia. Dia meminta apa kepada Tuhan? Dia meminta supaya hujan tidak turun. Dan ternyata saudara-saudara, dari doa yang sungguh-sungguh, dari doa orang benar itu saudara-saudara, Tuhan menjawab doa Elia. Akhirnya tidak terjadi hujan selama 3 tahun 6 bulan. Perhatikan dalam ayat seterusnya itu mengisahkan hal yang sebenarnya saudara-saudara. Tidak terjadi hujan selama 3 tahun 6 bulan. Kenapa? Karena Elia berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan keadaan Elia, ia bersujud dan menyembah. Menyembah artinya muka itu saudara-saudara diletakkan di atas tanah. Bersujud artinya ada satu kesungguhan di dalam diri Elia pada saat ia sedang berdoa. Nah, hal itu menyebabkan doanya dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Dia berdoa dengan kesungguhan, dia berdoa dengan benar. Dengan berdoa bersungguh-sungguh, saudara-saudara, akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Dengan berdoa bersungguh-sungguh, menyerahkan seluruh keyakinan kita ke dalam tangan Tuhan, itu akan membuat kita kuat pada saat kita menghadapi masa-masa yang sukar. Saya ulang di sini saudara-saudara, bahwa doa adalah ketergantungan hidup manusia terhadap Allah. Saya ulang sekali lagi, doa adalah ketergantungan hidup manusia terhadap Allah. Karena itu terus berdoa, terus memohon kepada Tuhan, terus meminta kepada Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 37 katakan saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu pada saat kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, pada saat kita datang dengan di hadapan Tuhan dengan kebenaran, kita datang di hadapan Tuhan dalam doa dan iman kita kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya saudara-saudara, permohonan kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, iman adalah kunci utama dalam doa orang percaya. Banyak orang yang berdoa hanya sekedar berdoa, saudara-saudara. Banyak orang berdoa hanya sekedar meluahkan ungkapan-ungkapan, merungkai kata-kata yang sangat indah, tetapi tidak ada iman di dalamnya, saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, saya sudah berdoa dengan kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat manis, kata-kata yang sangat enak didengar, tapi kenapa doa saya seolah-olah tidak dijawab oleh Engkau, Tuhan? Saudara-saudara, doa tidak terletak kepada indahnya kata-kata yang kita rungkai. Doa tidak terletak kepada indahnya perkataan kalimat-kalimat yang kita susun dengan baik. Tapi doa itu tergantung kepada iman kita di dalam Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Artinya saudara-saudara, iman adalah kunci utama di dalam doa orang percaya. Matius 21 ayat 22 juga katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya. Artinya apa yang menjadi persoalan selama ini kalau doa kita tidak didengar oleh Tuhan, saudara-saudara? Sebenarnya tidak ada perkataan yang tidak didengar oleh Tuhan. Tapi persoalannya, saudara-saudara, apakah doa kita itu disertai oleh iman yang benar kepada Tuhan? Nah, karena itu saudara-saudara, hal yang menghambat doa kita adalah keraguan-raguan kita. Hal yang menghambat kita karena kita tidak punya iman di dalam doa tersebut. Karena itu kita harus datang di hadapan Tuhan dengan iman, mengakui segala dosa kita, dan melepaskan segala kebimbangan, keraguan-raguan dalam hati kita, dan percaya pertolongan Tuhan. Mazmur, saudara-saudara, ditulis oleh Raja Daud sebagiannya. Ia boleh melihat gunung-gunung persoalan. Ia boleh melihat lembah-lembah penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi apa yang pasti di sini, saudara-saudara, ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Dia selalu datang di hadapan Tuhan dalam doa. Dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 menceritakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari siapa? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya tidak ada keraguan di dalam diri Daud. Pada saat dia melihat ada persoalan di dalam hidupnya, dia tidak pernah melepaskan keyakinannya bahwa Tuhan selalu memberi pertolongan bagi dia, saudara-saudara. Oleh karena itu, untuk menghadapi masa yang sukar dalam hidup kita, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menghadapi masa-masa yang sukar? Yang kedua, kita harus tetap memuliakan Allah. Habakuk pasal 3 ayat 17 ayat 9 mengatakan, saudara, 19 mengatakan, saudara-saudara, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat ke-19 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara-saudara, dalam masa yang sukar, bagaimana kita dapat terus bertahan? Kita harus tetap memuliakan Allah. Mari kita perhatikan Paulus dan Silas, saudara-saudara. Dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, di mana Silas dan Paulus mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, mereka dipasung di dalam penjara. Mereka dihalang untuk memberitakan Injil. Mereka dihalang untuk memberitakan kesukaan besar. Mereka dilarang untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi pada saat Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, saudara-saudara, apa yang mereka lakukan pada saat itu? Mereka terus memuji Tuhan. Mereka menaikkan pujian mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka dipasung, tangan dan kaki mereka dipasung, tapi itu tidak menghalang mereka untuk terus memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah katakan kepada kita, penderitaan yang kita alami pada hari ini tidak pernah kita bercucurkan darah. Tetapi Rasul Paulus mengalami hal yang sangat sulit dalam hidupnya, saudara-saudara. Rasul Paulus mengalami masa-masa yang sangat sukar di dalam hidupnya. Tapi dia terus memuliakan Tuhan. Ia dipukul, ia dipenjara, ia difitnah, tapi ia terus memuliakan Tuhan. Satu bukti di dalam firman Tuhan yang kita dapat baca hari Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-27 menceritakan bagaimana Paulus dan Silas memuliakan Tuhan dengan keadaan yang tidak sewajarnya. Tetapi tiba-tiba Allah melawat mereka. Pintu-pintu penjara terbuka. Pasung yang mengikat tangan dan kaki mereka terbuka, saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Pada saat kita mengalami masa-masa yang sangat sulit, kita meluangkan masa kita memuliakan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan melepaskan belenggu jiwa kita, sehingga kita mengalami kedamaian di dalam jiwa pribadi kita sebagai orang percaya. Perhatikan tembok Yeriko dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20, saudara-saudara. Kita perhatikan di sana, tembok Yeriko hancur hanya dengan sorak-sorai tentara Israel. Tiupan sangkakala, bunyi-bunyian mereka mengelilingi tembok Yeriko. Nah, hal yang sangat aneh, saudara-saudara. Para peneliti menjelaskan, para teolog menjelaskan, saudara-saudara, tembok Yeriko ia runtuh ke dalam, bukan runtuh keluar. Satu hal yang sangat mustahil, saudara-saudara. Ia runtuh ke dalam hanya dengan sorak-sorai oleh para tentara Israel. Artinya, saudara-saudara, pada saat kita sedang ditekan,
hidup kita. Pada saat hidup kita sedang mengalami persoalan-persoalan yang sangat sulit, yang penting di sini kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan kita pernah membiarkan Dia. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana mungkin saya dapat memuji Tuhan dengan keadaan saya seperti ini? Bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan? Saya tidak fokus. Saya tertekan. Saya penuh dengan persoalan. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, tetap tenang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 6 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita harus tetap tenang di dalam Tuhan. Dengan ketenangan itu kita dapat memuliakan Tuhan. Dengan keadaan yang sangat tenang kita dapat fokus memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Kita perhatikan Paulus dan Silas sekali lagi. Mungkin secara manusiawi kita melihat mereka tidak fokus karena mereka berada dalam penjara yang busuk, dalam penjara yang tidak bersih, dan tangan kaki mereka dipasung. Tetapi hati mereka tenang, jiwa mereka tenang, sehingga mereka dapat menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang penting yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya menghadapi masa-masa yang sukar? Kita harus tetap berdoa dan yakin akan pertolongan Tuhan. Kita harus tetap memuliakan Allah apapun keadaannya, saudara-saudara. Apapun situasi yang kita alami, apapun keadaan yang kita sedang hadapi pada saat ini. Sekalipun persoalan yang sedang menyerang dunia sekarang menyerang seluruh dunia, saudara-saudara. Apa yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya? Tetap berdoa, yakin pertolongan Tuhan, dan tetap memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini. Renungan firman Tuhan ini, hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata, tapi biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kita tidak tersandung, dan yang telah membawa kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sampai sekarang dan selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin.